苗大侠，你先照顾好孩子，此人交给我吧。 Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada episode kali ini, saya akan membahas lanjutan dari film Sad Story of Fog Fallen. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 苗大侠。 Pada episode sebelumnya, setelah berhasil mengusir Guinong in the Gang, Lingsu dan Hu Fei mengobati mata Miao Renfeng. Suatu ketika, Miao Renfeng bercerita kejadian 6 tahun yang lalu, ketika dirinya dikurung di dalam penjara besi oleh keluarga Sang. Untungnya saat itu ada seorang anak yang menolongnya. Anak itu pun pandai menggunakan jurus pedang keluarga Hu, sama seperti kesatria Hu yang sekarang ini ada di depannya. Setelah kejadian 6 tahun yang lalu, Miao Renfeng mencoba mencari anak itu, namun hingga saat ini dia tidak menemukannya. Miao Renfeng kemudian menanyakan hubungan Hu Fei dengan Hu Yidao, karena jurus yang ia gunakan saat melawan Guinong adalah jurus keluarga Hu. Hu Fei pun mencoba mengelak. Ia beralasan, bukankah Miao Renfeng yang menuntunnya menggunakan jurus itu? Sedangkan Lingsu yang tahu Hu Fei berbohong hanya diam saja. Di tempat lain, Guinong menghadiri undangan para pengawal elit Fukangan yang diketuai oleh Zhou Tizhou. Namun tidak hanya Guinong, mereka juga mengundang Tang Pei, yang merupakan ketua pedang Trigata. Dia merupakan salah satu orang yang berpengaruh di dalam dinasti Qing. Walaupun ilmunya tidak hebat, namun dia sangat cerdas memanfaatkan peluang, hingga membuat dirinya menjadi salah satu orang kaya di dalam dinasti Qing. Selain itu, sekte miliknya menjadi salah satu sekte elit di sana. Namun setelah Guinong mendapatkan informasi tentang asosiasi Honghua, sekte miliknya kini dalam bahaya. Di sana, terlihat Guinong sangat tidak menyukai kehadiran Tang Pei. Karena saat dirinya dulu masih di bawah, Tang Pei dulu sangat sombong. Bahkan Tang Pei tidak mau bertemu dengan dirinya. Di tempat lain, Miao Renfeng memanggil Hu Fei. Ia memberikan arak ke Hu Fei. Hu Fei pun lalu meminumnya hingga habis. Kejadian yang sama seperti 6 tahun lalu. Miao Renfeng kemudian menebak bahwa orang yang mengajarinya kungfu adalah Ping Xi. Dikarenakan tidak mampu mengelak lagi, Hu Fei akhirnya mengatakan kebenarannya. Ia mengakui bahwa dirinya adalah anak Hu Yidao. Kemudian Hu Fei bertanya alasan Miao Renfeng membunuh orang tuanya. Sebelum menjawab pertanyaan Hu Fei, Miao Renfeng memberikan pedang Hu Yidao yang selama ini ia simpan dengan rapi. Miao Renfeng lalu mengajak Hu Fei untuk bertarung jika ia ingin tahu alasannya. Dengan dalih bertarung, Miao Renfeng justru mengajari Hu Fei inti dari jurus pedang keluarga Hu. Miao Renfeng menuntun gerakan Hu Fei, sama persis dengan gerakan ketika ia bertarung dengan Hu Yidao. Akhirnya kerinduannya bertarung dengan Hu Yidao selama 18 tahun ini terpenuhi. Setelah pertarungan itu selesai, Miao Renfeng menyuruh Hu Fei untuk membunuhnya, untuk membalaskan dendam orang tuanya. Namun Hu Fei tak mampu melakukan itu, karena ia juga ragu apakah Miao Renfeng benar-benar membunuh orang tuanya. Setelah itu,
Hu Fei pergi ke papan roh orang tuanya. Ia meminta maaf karena tak mampu membalaskan dendam. Ling Su pun lalu menghampirinya. Ia juga yakin Miao Renfeng bukanlah pelakunya. Sebab 5 tahun yang lalu, Miao Renfeng pernah pergi menemui gurunya untuk menanyakan jenis racun yang membuat Hu Yidou tewas. Jika saat itu mereka tidak saling emosi, mungkin mereka bisa menemukan dalangnya. Kemudian Ling Su memberitahu Hu Fei bahwa jenis racun yang membunuh Hu Yidou dulu sama dengan racun yang melukai mata Miao Renfeng. Oleh sebab itu Ling Su berencana menangkap orang itu. Ia tidak ingin orang yang tak bersalah menjadi korban lagi. Sementara Hu Fei ingin tahu siapakah orang yang telah meracun orang tuanya. Kemudian Hu Fei mengajak Ling Su mencari orang itu. Mereka akan mencari petunjuk ke ibu kota karena di sana akan mengadakan turnamen ketua. Pasti orang-orang hebat akan berkumpul di sana. Singkat waktu, mereka pun berpamitan dengan Sun Gangfeng dengan alasan ada urusan yang mendesak. Di Sekte Naga Langit, Tian Guineng memamerkan cincin giok pemberian kaisar kepada Nanlan. Tapi Nanlan terlihat tidak begitu senang dengan pencapaian Guineng itu. Sebab Nanlan takut Guineng pasti akan semakin tidak punya waktu untuk menemaninya. Singkat cerita, Miao Renfeng akhirnya membuka penutup matanya dan ia pun bisa melihat kembali. Lalu dia pergi ke papan roh Hu Yidou. Di sana dia tampak begitu senang dikarenakan selama 18 tahun penantiannya, akhirnya dia berhasil menemukan anak Hu Yidou. Sementara itu Hu Fei dan Ling Su telah sampai di sebuah kota. Lalu tiba-tiba mereka dihampiri oleh orang bernama Zhang. Zhang mengatakan pada mereka bahwa dirinya disuruh oleh majikannya untuk menyambut Hu Fei dengan baik. Zhang lalu membawa mereka ke sebuah penginapan. Hal itu membuat Hu Fei dan Ling Su bingung. Mereka pun bertanya-tanya, siapakah orang yang telah begitu baik kepada mereka? Di rumah itu, semua keperluan Hu Fei dan Ling Su telah disiapkan, mulai dari pakaian, makanan, rumah, dan uang yang begitu banyak. Malam harinya, Hu Fei dan Ling Su mencari tahu siapakah orang yang telah begitu baik kepada mereka. Namun mereka hanya menemukan Zhang yang sedang melukis wajahnya. Karena tak mendapatkan informasi lagi, Hu Fei mengajak Ling Su makan tahu gejrot. Di sana Hu Fei mengatakan bahwa Si Yi juga menyukai makanan ini. Hal itu pun membuat Ling Su cemburu. Kemudian Hu Fei mengantarkan Ling Su kembali ke rumah. Setibanya di sana, penyakit Ling Su kambuh lagi setelah ia memakan tahu gejrot yang terlalu banyak bumbu. Merasa bersalah karena telah mengajak Ling Su makan, Hu Fei pun meminta maaf. Ia akan melakukan apapun untuk menebus kesalahannya itu. Mendengar itu, Ling Su meminta sisir yang akan Hu Fei berikan ke Si Yi. Ling Su lalu berpura-pura mau mematahkan sisir itu. Hal itu membuat Hu Fei sangat panik. Dari sini Ling Su pun menyadari bahwa begitu pentingnya Si Yi di hidup Hu Fei. Ia pun lalu mengembalikan sisir itu ke Hu Fei. Kemudian Hu Fei meminta sesuatu ke Ling Su. Hu Fei ingin Ling Su menjadi adik angkatnya. Seketika itu, hati Ling Su pun hancur berkeping-keping. Sambil menahan rasa sakit di hatinya, Ling Su menarik Hu Fei untuk mengucapkan sumpah persaudaraan, sekaligus mengubur dalam-dalam impian Ling Su untuk menjadi pasangan Hu Fei. Dengan derayan air mata, Ling Su mengucapkan sumpah persaudaraan. Pada esok harinya,
Hu Fei membebaskan seluruh pelayannya dari surat kontrak penjualan diri. Hu Fei pun membagikan uang yang telah diberikan oleh majikan Zhang kepada para pelayannya itu. Setelah itu, Hu Fei dan Ling Su meninggalkan penginapan. Kemudian, Zhang yang mengetahui kejadian itu segera melaporkan ke majikannya. Yang ternyata majikannya adalah Tang Bai. Beberapa saat kemudian, Feng Tianan masuk ke sana. Ternyata mereka berdua bersengkongkol mau menjebak Hu Fei. 凤掌门，怎么会流入你的腰包？ Di tempat lain, Bao Zhen dikejar-kejar oleh dua orang pedagang. Mereka mau menagih hutang ke Bao Zhen. Karena sudah 2 tahun Bao Zhen tidak membayar hutang. Kini Bao Zhen jatuh miskin. Ia mempunyai hutang di mana-mana. Lalu Bao Zhen melihat para pengawal Fukangan sedang main judi. Ia pun berencana ikut main. Karena menurutnya judi menjanjikan kemenangan. Saat pertandingan baru dimulai, Bao Zhen melihat kartunya jelek. Ia pun lalu mengundurkan diri karena tak membawa banyak uang. Melihat itu, semua orang pun mengolok-olok dirinya. Bao Zhen pun menjadi bahan bulian. Bahkan salah satu orang menyuruh Bao Zhen menjual bajunya. Hal itu membuat Bao Zhen sangat marah. Namun karena ia sendirian, Bao Zhen memilih pergi. Di luar, Bao Zhen tak sengaja melihat Ma Chunhua berlari mengejar anaknya. Bao Zhen lalu mengikutinya sampai di depan rumah Ma Chunhua. 小朋友，你们今天，你们的娘姓马。胡说。 Sementara itu, Hu Fei dan Ling Su sedang membuat penyamaran untuk menghindari pasukan Tang Bai. 二妹， 婆婆倒是容易。 那也行啊。 Di sisi lain, setelah mengetahui rumah Ma Chunhua, Bao Zhen menemui Fu Kang'an. Ia menerobos barisan pengawal Fu Kang'an untuk memberitahu kejadian yang baru saja ia lihat. Ia melakukan itu untuk menaikkan pamornya, supaya bisa membalas perbuatan orang-orang yang telah menghinanya tadi. 好了，别再闹了。那这两个孩子， Sedangkan Hu Fei dan Ling Su terlihat istirahat di penginapan Dexing. 只能委屈你住下了。 大哥有所不知， Malam harinya, Fu Kang'an mengumpulkan seluruh pengawal terbaiknya. Ia akan memberikan tugas penting kepada mereka. Fu Kang'an lalu menunjuk Bao Zhen sebagai ketua dalam misi kali 属 ini. 下定当鞠躬尽瘁，肝脑 行动便是。 Pada esok harinya, Ma Chunhua mengajak keluarganya pulang kampung. Mereka berencana memulai hidup baru di sana. 银子，有一家大户找镖局运其都无法调出。哪个镖局不走暗标？ Sedangkan Bao Zhen dan pasukannya bergerak mengejar Ma Chunhua. Kini Bao Zhen terlihat sangat sombong karena sekarang ia bisa leluasa memerintah orang-orang yang pernah membulinya. Di tempat lain, Hu Fei dan Ling Su mau melanjutkan perjalanannya. Namun pil pemulih milik Ling Su ketinggalan di penginapan Dexing, sehingga mereka terpaksa kembali dulu ke penginapan itu. Sedangkan di penginapan Dexing, terlihat Ma Chunhua dan keluarga kecilnya istirahat di sana. 车燕，真对不住，上方没有。 Sesampainya di penginapan Dexing, Hu Fei segera meminta izin ke penjaga untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. Ia pun diantar ke kamarnya. Setelah pintu dibuka, ternyata yang keluar adalah Yu Sheng. Di sini, Hu Fei dan Yu Sheng masih lupa satu sama lain. Lalu Yu Sheng mempersilahkan Ling Su untuk mencari obat itu. Namun Ling Su tak menemukannya. 没找到。 Yang ternyata obat itu dibawa oleh anak-anak Ma Chunhua. Setelah itu, Ma Chunhua datang ke sana dengan membawa obat itu. Saat melihat wajah Ma Chunhua, seketika Hu Fei mengenalinya. Mereka pun lalu mengobrol panjang lebar. 对啊，给你介绍一下，这位是我的二妹，
Namun pembicaraan mereka harus terhenti saat pasukan Baozhen yang diketuai oleh Zhou Tizhou datang menyerang. Yu Sheng pun mencoba melawan mereka duluan, namun ia dengan mudah dikalahkan. Kemudian Hu Fei mencoba membantu. Hu Fei pun dengan mudah mengalahkan pasukan Baozhen, hingga membuat pasukan Baozhen itu memilih mundur. Mereka lalu melaporkan kegagalan mereka ke Baozhen. Hal itu membuat Baozhen turun tangan, sekaligus ingin menunjukkan kemampuannya kepada Zhou Tizhou in the Gang. Baozhen pun lalu membawa seluruh pasukannya untuk menyerang. Sementara Zhou Tizhou dan dua lainnya menyadari bahwa yang diincar Baozhen adalah dua bocah yang mirip dengan Fu Kang'an. Mereka pun berpikir bocah-bocah itu adalah anak kandung Fu Kang'an yang hilang. Sementara di penginapan, Ma Chunhua dan Ling Su terus berupaya melindungi dua bocah itu. Yu Sheng yang berusaha membantu Ma Chunhua malah terkena serangan musuh. Lalu Ling Su dengan keahlian racunnya berhasil menjatuhkan anak buah Baozhen. Menjelang malam hari, Baozhen pun lalu memberitahu Ma Chunhua bahwa dia disuruh Fu Kang'an untuk membawa kedua putranya kembali ke kerajaan. Ma Chunhua pun disuruh ikut. Ia akan dijadikan perempuan yang paling terhormat di sana. Sementara di dalam penginapan, Yu Sheng yang telah terluka parah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Ma Chunhua dan kedua anaknya pun tak kuat menahan tangis. Kemudian Ma Chunhua yang sudah sangat emosi keluar menemui Baozhen. Hu Fei yang melihat dalang penyerangan ini ternyata Baozhen sangat menyesal. Kenapa ia dulu hanya membuat bekas luka dan tidak membunuhnya saja. Baozhen yang menyadari bahwa Hu Fei adalah bocah yang telah membunuh ibunya dulu, segera mengambil tembak buat menembak Hu Fei. Namun sayang Hu Fei masih lebih cepat, sehingga Baozhen pun terjatuh. Lalu Ma Chunhua menyerangnya buat membalas kematian Yu Sheng. Hingga pada akhirnya Baozhen pun kembali ke alam barzah. Setelah itu, Zhou Tizhou menjelaskan maksud dan tujuan mereka yang sebenarnya pada Hu Fei, bahwa mereka disuruh oleh Fu Kang'an buat membawa Ma Chunhua dan kedua anaknya untuk kembali pada Fu Kang'an. Namun jika tidak karena kesombongan Baozhen, mungkin tidak akan ada korban jiwa. Esok harinya, Ma Chunhua dan lainnya menggelar upacara pemakaman Yu Sheng. Setelah itu, Ma Chunhua berpamitan ke Hu Fei dan Ling Su. Ia telah mempertimbangkan demi kebaikan anak-anaknya di masa depan, dirinya memang harus pergi menemui Fu Kang'an. Lalu Hu Fei mengajak Ling Su buat melanjutkan perjalanannya ke ibu kota. Di tempat lain, Tang Pei mengajak Feng Tianan dan anaknya pergi ke ibu kota juga. Dan film pun bersambung. Itulah alur cerita film Side Story of Fog Fallen, episode 22, 23, 24, dan 25. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.